malam yang cerah ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang kakek Rasulullah SAW, yakni Abdul Muthalib. Tapi sebelum itu saya akan mengulangi lagi tentang pembahasan sebelumnya, yakni tentang nasab Rasulullah SAW. Masih ada yang ingat berapa klasifikasi nasab Rasulullah? Ntar dikasih hadiah. Siapa? Acung. Siapa? Betul. Nah, ntar tungguin. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi pertama yang disepakati oleh Al-Sir wal Ansab, para sejarawan dan ahli nasab, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Klasifikasi kedua yang masih diperdebatkan, ini sahih atau tidak. Nah, nasab ini, klasifikasi ini dimulai dari Adnan hingga Ibrahim alaihissalam. Klasifikasi yang ketiga, yang di dalamnya terbukti ada riwayat yang tidak sahih, yakni mulai dari Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini saya akan memaparkan nasabnya. Mulai dari klasifikasi pertama. Bismillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Klasifikasi yang kedua, yang di dalamnya yang masih diperdebatkan, mulai dari Adnan sampai Ibrahim alaihissalam. Bismillah. Adnan bin Ad bin Humaysi bin Salaman bin Aus bin Buz bin Qimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadhaf bin Tabikh bin Jahim bin Aish bin Makhi bin Ild bin Abqar bin Ubaid bin Adi'ah bin Hamdan bin Sunbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Ild bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqasir bin Ais bin Zarih bin Sumay bin Mizi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Anusha bin Syith bin Adam bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Klasifikasi yang ketiga, yang di dalamnya pasti ada riwayat yang tidak sahih, mulai dari Ibrahim alaihissalam hingga Adam alaihissalam. Bismillah. Ibrahim alaihissalam bin Tarih atau Wazar bin Saruh bin Ra'u bin Falikh bin Nabir bin Syalikh bin Arfashad bin Sam bin alaihissalam bin Lamik bin Matawashrik bin Akhnukh. Ada yang mengatakan Akhnukh ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Bin Akhnukh bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusyah bin Syith bin Adam alaihissalam. Oke, kita lanjut kepada kakek beliau, yakni Abdul Muthalib. Sepeninggal Hashim bin Abdul Manaf, maka kekuasaan berganti kepada saudaranya, yakni Abdul Muthalib. Jadi Hashim ini punya 3 saudara. Yakni Naufal, Abdul Syam, sama Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib ini dijuluki oleh kaumnya dengan Al-Fayyad, yang memiliki arti dermawan, murah hati dan sebagainya. Nah, awalnya Al-Muthalib ini, mereka gak tahu, penduduk Makkah gak tahu bahwa Abdul Muthalib sudah lahir di bumi Yasrib. Awalnya mereka gak tahu. Lalu Abdul Muthalib mendengar kabar tentangnya. Kemudian dia pergi mencarinya, tiba di Yasrib. Nah, kemudian Al-Muthalib tiba di Yasrib. Lalu ketika melihat Syaibah alias Abdul Muthalib, berlinanglah air mata Al-Muthalib. Lalu dipeluknya anak itu erat-erat. Dan kemudian ingin dinaikkan di atas tunggangannya. Namun Abdul Muthalib menolak. Syaibah menolak hingga diizinkan oleh ibunya, Salma binti Amr. Lalu kemudian
Al-Muthalib membujuk ibunya supaya Abdul Muthalib ini bisa dibawa ke tanah haram. Ibunya menolak awalnya. Lalu kemudian Al-Muthalib berkata, dia akan menuju tatah ayahnya di tanah haram, yakni Hashim. Lalu kemudian ibunya baru mengizinkan. Nah, kemudian Al-Muthalib membawanya sampai ke Mekah. Nah, setelah itu ketika orang-orang melihat Abdul Muthalib yang sedang dibonceng oleh Al-Muthalib, mereka berkata, inilah Abdul Muthalib. Maksud mereka tuh apa ya? Abdul di sini tuh maksud mereka budak. Jadi Syaibah ini alias Abdul Muthalib disangka mereka tuh budak. Kemudian Abdul Muthalib menyangkal sambil bertutur, celaka kalian, ini adalah anak dari saudaraku Hashim. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Syaibah lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib bersama pamannya hingga beranjak dewasa. Kemudian Al-Muthalib meninggal di Rodman, sebuah kawasan di Yaman. Otomatis kekuasaannya pindah ke Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini menggariskan kebijakan seperti nenek moyangnya dulu, tetapi ia memiliki hati tetapi si Abdul Muthalib ini mempunyai tempat di hati kaumnya melebihi nenek moyangnya dulu. Jadi dia lebih disayangi, lebih dihormati lah gitu, wibawanya besar. Nah, setelah itu udah jadi inian penanggung jawab sekolah Rifadah. Ada si Nofal bin Abdul Manaf nyerobot kekuasaannya Abdul Muthalib. Nah, lalu kemudian Abdul Muthalib ini meminta bantuan kepada para sesepuh Quraisy. Namun sesepuh Quraisy menolak sambil berkata, kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu. Akhirnya Abdul Muthalib menulis beberapa untayan syair kepada paman-pamannya di Asrib dari Bani An-Najjar, dari pihak ibunya. Lalu kemudian Abu Sa'ad bin Adi, pamannya, bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat dari Yasrib, berangkat hingga singgah di Al-Abtah, sebuah kawasan di Mekah. Abdul Muthalib kemudian Abdul Muthalib menyambutnya ke Al-Abtah, seraya berkata, wahai paman, singgahlah di rumahku dulu. Namun Abu Sa'ad menolak sembari berkata, aku tidak akan singgah di rumahmu dulu sebelum aku bertemu dengan Naufal. Lalu akhirnya mereka dari Al-Abtah kemudian menuju ke Mekah. Nah, ketemu sama si Naufal yang lagi duduk-duduk di Hijr Ismail sama para sesepuh Quraisy. Nah, kemudian Abu Sa'ad mengunuskan pedangnya kepada Naufal, seraya berkata, kembalikan kekuasaan kepada keponakanku, kalau tidak pedang ini akan menancap di tubuhmu. Akhirnya Naufal nyerah, mau gimana lagi kan, dia diunus pedang. Akhirnya Naufal menyerah sambil berkata, baiklah, aku serahkan kepadanya. Nah, kemudian Abu Sa'ad baru singgah di rumah keponakannya sambil berhaji ala kaum Quraisy, selama 3 hari di Makkah. Lalu kemudian pindah ke Madinah. Baru kemudian pergi lagi ke Madinah. Menyikapi hal tersebut, akhirnya si Naufal bersekutu dengan Bani Abdus Syam, dengan keponakan-keponakannya sendiri, dengan Bani Abdus Syam. Nah, Abdul Muthalib kemudian bersekutu dengan Bani Hashim. Nah, terus
Bani Khuza'ah datang juga ke Mekah sebelum Bani Najjar pulang ke Madinah sambil berkata, kami melahirkannya juga, yakni dari keturunan kami juga, maka kami lebih berhak untuk membelanya. Karena hal ini adalah ibu dari Abdul Manaf merupakan keturunan mereka. Jadi Qusay bin Kilab menikah sama salah satu putri pemimpin mereka, pemimpin Bani Khuza'ah. Lalu kemudian melahirkan Abdul Manaf. Nah, setelah itu kemudian ada dua momentum Abdul Muthalib terkait dengan Ka'bah. Yang pertama penggalian sumur Zam-Zam, dan yang kedua tentang kedatangan pasukan bergajah. Saya hanya akan menyebutkan satu momentum saja, yakni tentang penggalian sumur Zam-Zam. Jadi ceritanya Abdul Muthalib ini mimpi, dia diperlihatkan dan ditunjuki di mana sumur Zam-Zam berada. Lalu kemudian dia pun pergi untuk menggalinya. Tapi hal ini dicegah oleh kaumnya. Mereka pengen ikutan. Kaumnya ini pengen ikutan. Tapi sama Abdul Muthalib dicegah. Nah, lalu kemudian urusan ini diserahkan kepada dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran kota Yaman, di pinggiran kota negeri Syam, di pinggiran negeri Syam. Lalu kemudian mereka siap-siap, akhirnya berjalan menuju dukun wanita di pinggiran negeri Syam tersebut. Nah, ketika di perjalanan mereka ini kehabisan air, sementara hujan gak turun ke mereka. Namun ke Abdul Muthalib hujan turun. Nah, akhirnya mereka paham penggalian sumur Zam-Zam ini urusannya diserahkan hanya kepada Abdul Muthalib. Akhirnya mereka balik ke Mekah dan mereka balik ke Mekah. Lalu Abdul Muthalib bernazar kalau misalkan dia sudah mempunyai 10 orang anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satunya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kultum selanjutnya akan disampaikan oleh akhuna Agas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.